Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan Bunda Yulia. Di sini Bunda ingin menjelaskan pelajaran rakib tentang rukun dan sunnah wudu. Sebelum belajar, mari kita berbaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa terlebih dahulu. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik teman-teman, di sini Bunda ingin menjelaskan tentang rukun dan sunnah wudu. Nah, rukun wudu ada 6. Yang pertama yaitu membaca niat. Jadi sebelum kita wudu, kita membaca niat terlebih dahulu ya. Yang kedua itu membasuh muka. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat yaitu mengusap kepala atau rambut. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam yaitu tertib atau berurutan. Nah, ada pula sunnah wudu. Sunnah wudu artinya boleh dikerjakan, akan mendapat pahala, tapi tidak dikerjakan juga tidak apa-apa ya. Nah, yang pertama yaitu membaca basmalah. Jadi apabila kita memulai suatu hal duluan, kita alangkah baiknya membaca basmalah. Nah, yang kedua itu bersiwak atau menggosok gigi. Jadi sebelum berwudu, alangkah baiknya kita menggosok gigi supaya lebih bersih. Ya. Yang ketiga yaitu membasuh kedua telapak tangan. Jadi kita dibasuh telapak tangan, itu juga masuknya sunnah wudu, dibersihkan seluruhnya tangan kita. Nah, setelah itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur juga masuknya sunnah wudu. Kalau masukkan air ke dalam hidung atau intinsyak dan mengeluarkan air dari hidung atau disebut dengan intinsyar. Nah, sunnah wudu juga itu akan semua yang dibasuh diulang sebanyak 3 kali. Nah, ada pula sunnah wudu yang lain, yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan. Jadi, apabila kita berwudu, kita mulai dari yang kanan-kanan dulu. Contohnya, tangannya kita basuh tangan kanan dulu, setelah itu baru tangan kiri. Nah, pas yang di kaki juga, kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Nah, yang selanjutnya itu menggosok-gosok anggota wudu supaya lebih bersih. Jadi, apabila kita berwudu, jangan main disiram-siram saja ya teman-teman, tapi harus digosok-gosok supaya lebih bersih. Jangan asal disiram-siram aja sama air keran gitu. Tapi harus digosok juga dan lebih bersih. Nah, setelah itu mengusap kedua telinga dengan jari telunjuk dan jempol serta seluruh kepala dengan sekali usap. Jadi kita juga membersihkan telinga sampai ke belakang telinga, dibersihkan seluruhnya sampai bersih ya. Setelah itu tidak berlebih atau boros dalam menggunakan air wudu. Jadi ketika kita berwudu jangan asal main disiram-siram saja, tapi dibersihkan agar tidak berlebih atau boros dalam menggunakan air wudu. Nah, setelah itu berdoa sesudah wudu. Nah, di sini juga ada hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini Bunda ringkas ada 4. Nah, yang pertama itu keluar sesuatu dari lubang seperti kentut, buang air kecil, dan buang air besar. Jadi, apabila kita berwudu, lalu kita kentut atau buang air kecil atau buang air besar. Nah, apabila kita mau sholat, kita harus wudu lagi. Ya, karena kentut, buang air kecil, dan buang air besar itu bisa membatalkan wudu. Nah, setelah itu hilangnya akal pikiran dikarenakan tidur nyenyak. Jadi misalkan nih, kalian udah sholat zuhur, tapi kalian tertidur, tidurnya nyenyak lagi. Nah, setelah itu mama kalian bangunkan untuk sholat asar. Jadi kita harus wudu dulu, baru sholat asar karena tidur nyenyak itu juga bisa membatalkan wudu.
Nah, yang ketiga itu hilangnya akal dikarenakan gila, pingsan, mabuk, dan minum obat. Jadi, untuk hilangnya akal dikarenakan gila, pingsan, dan mabuk, dan minum obat juga bisa membatalkan wudu. Jadi, kita harus wudu lagi. Nah, setelah itu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi apabila kita bersentuhan dengan teman kita yang bukan muhrim, menurut mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan wudu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada tata cara berwudu. Tata cara berwudu ada 8. Yang pertama, membaca basmalah. Jadi sebelum kita wudu, kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Agar wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus baca basmalah dulu. Lalu berkumur-kumur. Berkumur-kumur 3 kali dan sampai bersih. Setelah itu membersihkan hidung. 3 kali juga membersihkan hidung. Lalu membersihkan muka. Membersihkan muka. Kita bersihkan muka sampai di ujung pipi. Dekat telinga kita ya. Dibersihkan seluruhnya. Seluruhnya kita bersihkan. Seluruhnya kita bersihkan. Pada saat membasuh muka juga bisa membaca niat wudu. Lalu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi kita sampai sini ya teman-teman ya. Kita bersihkan sampai siku. Lalu jangan asal disiram-siram saja, tapi dibersihkan dengan benar sampai siku. Lalu menyapu sebagian kepala atau rambut. Jadi kita dibersihkan rambut kita sampai bersih 3 kali juga. Lalu membasuh telinga. Kita membasuh telinga, yang di belakang telinga juga dibersihkan ya, depannya juga dibersihkan. Jadi sampai bersih agar kuman-kumannya hilang. Lalu membasuh kedua kaki, lalu membaca doa setelah wudu. Jadi kita membasuh kedua kaki, pertama kita kakinya kaki kanan dulu ya. Tadi juga tangannya tangan kanan dulu ya teman-teman. Baru ke tangan kiri. Nah ini juga kakinya kaki kanan dulu sampai siku. Sampai mata kaki. Lalu kaki kirinya sampai mata kaki. Lalu setelah itu membaca doa setelah berwudu. Baik teman-teman, cukup sekian untuk pembelajaran praktik hari ini. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.